Pernahkah kita bertanya dalam diam, apa jadinya hidup ini jika tidak ada surga dan neraka? Apakah manusia masih akan berbuat baik jika tak ada ganjaran? Apakah hati masih takut berbuat dosa jika tak ada ancaman balasan? Apakah hidup masih punya arah? Atau hanya berjalan tanpa makna? Seperti pasir yang ditiup angin tanpa tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau duduk sendirian, lalu bertanya dalam hati, untuk apa semua ini? Untuk apa bekerja keras, menahan sabar, berbuat baik, jika akhirnya semuanya berakhir di tanah? Pernahkah engkau memandangi langit malam, lalu terlintas tanya, adakah sesuatu di balik semua keindahan ini? Ataukah kehidupan hanyalah kebetulan tanpa makna? Seperti debu yang berterbangan tanpa arah. Jika tidak ada surga dan neraka, apa yang tersisa dari makna hidup? Apakah kebaikan masih berharga jika tidak ada balasan? Apakah kejahatan masih terasa salah jika tidak ada konsekuensi? Tanpa surga dan neraka, mungkin dunia hanya jadi panggung sandiwara yang lucu dan menyedihkan. Manusia tertawa di siang hari, tapi menangis di malamnya karena tak tahu untuk apa semua lelah yang dijalani. Tanpa surga dan neraka, cinta mungkin kehilangan ketulusan. Karena orang berbuat baik hanya jika menguntungkan dirinya. Kasih sayang pun menjadi dagangan, bukan pengorbanan. Tanpa surga dan neraka, penderitaan terasa kejam. Tak ada penghiburan bagi orang sabar, tak ada arti bagi air mata, dan tak ada alasan untuk tetap kuat saat hidup terasa berat. Tapi Islam datang membawa cahaya, menyadarkan bahwa kehidupan ini bukan akhir dari segalanya. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Ada perjalanan panjang setelah napas terakhir berhenti. Surga dan neraka bukan sekadar dongeng untuk menakut-nakuti atau menghibur. Ia adalah janji dan keadilan dari Allah, agar manusia tahu bahwa setiap amal, sekecil apapun, tidak akan sia-sia. Maka, ketika kita menyadari bahwa hidup tidak berhenti di dunia, setiap langkah menjadi berarti. Setiap kesabaran menjadi investasi, dan setiap kebaikan menjadi bekal untuk rumah abadi di sisinya. Lalu, jika hari ini engkau merasa lelah, merasa tak dipahami, merasa perjuanganmu sia-sia, ingatlah satu hal, hidup ini berharga karena ada tempat kembali. Dan tempat itu, kelak, akan menunjukkan keadilan Allah yang sempurna bagi setiap hati yang pernah berjuang di jalannya. Sahabat hati yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam renungan ini, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan hati, dan tanyakan pada diri sendiri, untuk apa sebenarnya aku hidup? Apakah semua yang kulakukan selama ini sudah mengarah pada ridha Allah? Atau hanya sekadar mengejar dunia yang fana? Jika pertanyaan ini menyentuh hatimu, maka video ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah cara Allah menegurmu dengan lembut agar kembali merenung. Mari bersama-sama kita gali makna kehidupan menurut Islam, agar setiap langkah kita tak hanya berhenti di dunia, tapi berlanjut sampai ke surga yang dijanjikan. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda dukunganmu untuk dakwah kebaikan ini. Dan jika hatimu tersentuh, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap pesan renungan yang penuh makna bisa terus hadir menemani perjalanan imanmu. Karena bisa jadi satu kalimat yang kau dengar hari ini adalah petunjuk yang Allah kirimkan untuk menguatkan langkahmu kembali menujunya. Pernahkah engkau berdiri di tengah malam yang sunyi lalu menatap langit tanpa kata? Bintang-bintang berserakan seperti serpihan cahaya yang memanggil namamu dalam diam. Hati pun bertanya lirih, untuk apa aku diciptakan? Dalam kesibukan dunia, manusia berlari tanpa arah, mengejar sesuatu yang tak pernah selesai. Uang, kedudukan, pengakuan, cinta yang rapuh. Namun di ujung lelah itu, ada hening yang tak bisa dibohongi. Apakah semua ini benar-benar berarti? Andai tidak ada surga dan neraka, mungkin dunia ini terasa bebas tanpa batas. Orang akan hidup semaunya karena tidak ada akhir yang menanti. Benar dan salah menjadi kabur, baik dan buruk menjadi tawar. Namun tanpa surga dan neraka, hidup kehilangan warna.
kebaikan menjadi hambar karena tak ada alasan untuk melakukannya selain keuntungan diri, dan kesabaran menjadi sia-sia karena tak ada tempat di mana air mata itu akan diganti dengan kebahagiaan abadi. Lihatlah sekelilingmu, manusia sibuk menumpuk harta, tapi lupa bahwa tanah akan mengambil semuanya. Mereka lupa bahwa dunia hanya persinggahan singkat, sementara akhirat adalah keabadian yang menunggu dalam sunyi. Islam mengajarkan hidup bukanlah lelucon yang berakhir begitu saja. Ada pertanggungjawaban, ada keadilan, ada pertemuan dengan Tuhan yang Maha melihat segala amal. Tanpa keyakinan itu, dunia hanyalah panggung kosong tanpa naskah dan tujuan. Karena itulah Allah menurunkan petunjuk Al-Quran agar manusia tak tersesat dalam perjalanan yang fana. Agar hati selalu punya arah, bahkan ketika dunia terasa gelap dan kehilangan makna. Surga dan neraka bukan sekadar kisah di kitab suci. Ia adalah cermin yang mengingatkan kita. Setiap perbuatan, sekecil debu pun, akan kembali kepada pemiliknya. Keadilan Allah tak pernah luput, meski manusia berusaha melupakannya. Maka, ketika engkau menahan diri dari dosa, jangan anggap itu sia-sia. Ketika engkau menangis dalam sujud karena penyesalan, ketahuilah bahwa Allah mendengar, dan setiap air mata yang jatuh di dunia, kelak akan dibayar dengan kedamaian di surga. Sebaliknya, mereka yang hidup seolah tak ada balasan, akan terkejut ketika mata dunia tertutup, ketika segalanya terbuka, dan bumi bersaksi atas setiap langkahnya. Saat itu, penyesalan tak lagi berguna. Hidup ini seperti ujian panjang, tempat di mana iman diuji dan hati ditimbang. Dan surga serta neraka bukan sekadar hasil, tapi cerminan dari siapa sebenarnya kita di dunia. Maka jangan tertipu oleh gemerlap dunia. Ia indah, tapi sementara. Ia menggoda, tapi fana. Yang kekal hanyalah Allah dan ridha-Nya. Betapa banyak orang yang terlihat bahagia di dunia, namun hatinya kosong karena jauh dari Allah. Dan betapa banyak yang tampak menderita, tapi jiwanya tenang karena dekat dengan Tuhannya. Hidup akan terasa hampa tanpa tujuan akhir. Tanpa surga dan neraka, manusia akan kehilangan arah, seperti kapal tanpa pelabuhan. Namun, dengan keyakinan akan kehidupan setelah mati, setiap langkah menjadi ibadah, setiap ujian menjadi makna. Maka renungkanlah, sahabat, kita hidup bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya. Dan selamanya itu dimulai dari detik ini, dari setiap amal yang kita pilih, dari setiap niat yang kita tanam. Karena sesungguhnya hidup ini berharga karena ada keabadian di ujungnya. Jika tidak ada surga dan neraka, mungkin dunia akan terasa seperti panggung tanpa naskah. Manusia akan menari sesuka hati, tertawa di atas luka orang lain, dan menangis tanpa harapan di penghujung malam. Karena tanpa arah keabadian, apa arti benar dan salah? Apa arti setia, jujur, dan sabar? Segalanya akan tampak sama, tanpa makna yang mengikat jiwa. Namun Islam datang membawa cahaya, bahwa kehidupan ini bukan permainan tanpa tujuan. Setiap hembusan napas adalah bagian dari perjalanan pulang menuju Allah. Dunia hanyalah tempat singgah, indah, tapi sementara. Dan akhirat adalah rumah abadi, tempat segala rahasia dibuka, dan setiap amal diperhitungkan. Tanpa surga dan neraka, kebaikan menjadi tawar. Manusia akan berbuat baik hanya ketika menguntungkan dirinya, bukan karena cinta kepada penciptanya. Kesabaran akan dipandang bodoh, keikhlasan dianggap sia-sia. Padahal justru di sanalah letak kemuliaan iman, berbuat karena Allah, bukan karena dunia. Tanpa surga dan neraka, air mata orang sabar tak lagi berharga. Kesedihan menjadi beban, bukan jalan menuju kedewasaan rohani. Namun bagi seorang mukmin, setiap air mata adalah benih pahala. Setiap luka adalah jalan menuju ampunan, dan setiap kesabaran adalah tangga menuju surga. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Ayat ini adalah pengingat halus bahwa hidup bukan sekadar keberadaan, tapi ujian untuk membuktikan cinta kita kepadanya. Dan bukankah ujian itu menjadi tak berarti tanpa balasan?
Jika tak ada surga, untuk apa bersusah payah menahan hawa nafsu? Jika tak ada neraka, untuk apa takut berbuat dosa? Namun karena ada hari pembalasan, setiap amal menjadi berharga, setiap niat menjadi bermakna. Keadilan Allah tampak sempurna di akhirat. Mereka yang teraniaya akan diangkat derajatnya, dan mereka yang berbuat zalim akan dimintai pertanggungjawaban, meski dunia seolah membiarkan mereka bebas tanpa dosa. Hidup di dunia hanyalah sekejap, seperti hujan yang turun lalu menguap. Namun, manusia sering tertipu oleh keindahan sementara itu. Mereka membangun istana di atas pasir, lalu menangis ketika ombak datang menghancurkannya. Padahal Allah hanya ingin kita membangun rumah yang abadi di surga, bukan di bumi. Surga dan neraka bukan sekadar tempat, tapi cermin dari amal kita di dunia. Surga adalah pantulan dari cinta, keikhlasan, dan ketaatan. Sedangkan neraka adalah bayangan dari kesombongan, hawa nafsu, dan kelalaian. Kita sedang menanam di dunia dan kelak akan memetik hasilnya di akhirat. Berapa banyak manusia yang tertipu oleh senyum dunia lalu lupa pada janji Allah. Mereka tertawa di atas kelalaian, padahal waktu terus memudar dari genggaman. Dan ketika maut datang, semua gelar, harta, dan pujian menjadi tak berarti. Yang tersisa hanyalah amal dan rahmat Tuhan. Maka hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling bersyukur. Bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sabar menahan diri dari maksiat. Jika hari ini engkau merasa perjuanganmu tak dihargai, ingatlah bahwa Allah tidak pernah lalai terhadap amalmu. Surga sedang menunggumu, bahkan untuk langkah kecil yang kau ambil menuju kebaikan. Tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisinya. Begitu pula, jangan tertipu oleh kenikmatan yang membuatmu lupa, sebab tidak semua yang manis itu baik, dan tidak semua yang pahit itu buruk. Allah mungkin menunda kesenanganmu di dunia, agar engkau menikmati kebahagiaan tanpa akhir di surga. Hidup ini adalah perjalanan antara dua rumah, dunia dan akhirat. Yang satu fana, yang satu kekal, dan siapapun yang menanam amal baiknya di dunia akan menuai kedamaian di akhirat. Maka jangan berhenti berbuat baik, meski dunia tak membalasmu. Karena sesungguhnya, tanpa surga dan neraka, hidup ini hanyalah bayangan yang cepat hilang. Namun dengan iman, hidup menjadi kisah yang bermakna, sebuah perjalanan menuju Allah, di mana setiap detik adalah peluang, dan setiap langkah adalah doa yang berbisik. Ya Allah, jadikan hidupku berarti karena Engkau, dan matiku indah dalam ridha-Mu. Ada masa di mana manusia mengira dunia ini selamanya. Mereka menanam mimpinya di atas tanah yang akan retak, menyiraminya dengan ambisi, dan menamainya kebahagiaan. Padahal tanah itu akan hancur, dan akar cita-cita itu akan kering ketika napas berhenti. Tanpa kesadaran akan akhirat, manusia akan memuja dunia seperti Tuhan kedua. Harta menjadi ukuran, jabatan menjadi kemuliaan, dan keberhasilan duniawi dianggap tanda kasih Tuhan. Padahal belum tentu begitu, karena Allah menilai bukan dari hasil, tapi dari niat dan ketundukan hati. Surga dan neraka adalah keseimbangan dalam keadilan Allah. Tanpanya, dunia akan kacau, orang jahat akan tertawa selamanya, dan orang sabar akan menangis tanpa akhir. Namun Allah Maha Adil, Dia menetapkan akhirat agar setiap amal menemukan tempatnya. Ada orang yang hidup dalam kemewahan, tapi hatinya gersang, dan ada pula yang hidup dalam kesempitan, tapi jiwanya lapang. Karena kebahagiaan sejati bukan pada banyaknya harta, tapi pada dekatnya hati kepada Pencipta. Tanpa surga dan neraka, mungkin manusia tak akan mengenal sabar. Tak ada alasan menahan amarah, tak ada makna dalam memaafkan. Namun Islam mengajarkan, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan meninggikan derajatnya di hari pembalasan. Sabar bukan kelemahan, tapi kekuatan yang berakar dari keyakinan akan keadilan Allah. Lihatlah dunia yang begitu cepat berubah, tempat di mana yang benar bisa tampak salah, dan yang salah sering diagungkan. Namun bagi hati yang yakin pada akhirat, semua itu hanya sementara, karena kebenaran sejati akan tegak di hadapan Allah kelak. Dunia hanyalah ujian dalam bentuk yang berbeda-beda. Bagi yang miskin, diuji dengan kesabaran. Bagi yang kaya, diuji dengan keikhlasan. Bagi yang berkuasa, diuji dengan keadilan. Dan bagi yang berilmu, diuji dengan kerendahan hati. Tanpa akhirat, semua ujian ini akan terasa sia-sia,
Namun dengan iman, setiap ujian adalah jalan menuju ridha Allah. Karena di balik setiap kesulitan ada janji yang indah. Ada saatnya manusia bertanya, "Mengapa aku diuji terus?" Namun jawaban itu tersimpan dalam rahmat Allah. Karena Dia ingin mendekatkanmu padanya. Ujian adalah cara Allah berbicara kepada hati yang lupa. Dan ketika engkau sabar, surga menjadi saksi atas kesetiaanmu. Betapa banyak orang yang baru mengenal Allah setelah kehilangan. Ketika dunia menjauh, barulah ia menemukan makna sujud. Ketika semua pergi, barulah ia sadar bahwa hanya Allah yang tak pernah meninggalkan. Itulah kasih sayang yang kadang tersembunyi di balik pedihnya ujian. Jika hidup ini hanya tentang dunia, maka kehilangan adalah kutukan. Namun bagi orang beriman, kehilangan adalah jalan pulang menuju Allah. Karena setiap yang diambilnya diganti dengan sesuatu yang lebih baik, entah di dunia, entah di surga kelak. Maka, jangan iri pada mereka yang tampak beruntung di dunia, karena mungkin Allah menunda kebahagiaanmu untuk membangunkan jiwamu. Dan jangan sombong jika hidupmu terasa mudah, karena bisa jadi itu adalah ujian yang paling halus, ujian dalam kenikmatan. Sebab orang beriman tahu bahwa dunia bukan tujuan, mereka menahan diri bukan karena takut kehilangan, tapi karena berharap perjumpaan. Surga dan neraka bukan hanya tentang balasan, tapi tentang cinta dan keadilan. Surga adalah tempat bagi mereka yang mencintai Allah dengan sabar, sedangkan neraka adalah tempat bagi mereka yang menolak kasih sayangnya dengan kesombongan. Keduanya adalah bukti bahwa Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Dan di sanalah akhirnya semua perjalanan ini bermuara di hadapan Allah, di mana setiap rahasia dibuka, setiap air mata dihitung, dan setiap amal dinilai dengan kasih. Saat itu, dunia yang pernah kita agungkan akan tampak kecil, dan hanya imanlah yang tersisa sebagai cahaya di antara gelapnya penyesalan. Bayangkan seandainya tidak ada surga, tidak ada tempat untuk beristirahat setelah semua lelah, tidak ada rumah abadi untuk mereka yang telah sabar menahan diri dari dosa. Maka untuk apa semua pengorbanan itu? Untuk apa air mata dalam sujud jika semuanya berakhir di tanah? Tanpa surga, kesabaran akan kehilangan makna, karena siapa yang mau menahan diri dari kesenangan jika tak ada balasan yang lebih baik menantinya? Siapa yang mau tetap jujur jika kejujuran tak menjanjikan kedamaian abadi? Maka dunia akan dipenuhi oleh manusia yang hidup tanpa arah. Mereka tertawa, tapi hatinya kosong. Mereka berhasil, tapi jiwanya tandus. Surga adalah janji, tapi juga tujuan yang menghidupkan iman. Ia menjadi alasan untuk bangun ketika hidup menjatuhkan. Ia menjadi pelita di malam yang paling gelap dan menjadi harapan ketika dunia tampak terlalu kejam untuk ditanggung. Tanpa surga, kebaikan akan kehilangan tempatnya untuk berlabuh. Setiap amal saleh akan tampak sia-sia karena tidak ada yang menanti di ujung perjalanan selain kehampaan. Padahal justru disitulah keindahan Islam, bahwa tak ada kebaikan sekecil apapun yang akan hilang dari pandangan Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan sesungguhnya hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Ayat ini seperti bisikan lembut yang menenangkan jiwa bahwa keberuntungan sejati bukan di dunia, tapi di sana, di tempat yang kekal. Tanpa surga, manusia akan kehilangan arah untuk menilai apa itu keberuntungan. Kekayaan akan dianggap puncak segalanya, kekuasaan menjadi kebanggaan, dan kebaikan menjadi sekadar alat untuk dipuji. Padahal, dalam pandangan Allah, keberuntungan bukan tentang banyaknya yang dimiliki, tapi tentang hati yang selamat saat bertemu dengannya. Jika tak ada surga, mungkin manusia akan mudah menyerah. Ketika hidup menghimpit, ia tak lagi punya alasan untuk bertahan, karena tanpa harapan akan keadilan dan kebahagiaan kekal. Segala penderitaan terasa tak adil dan tak berarti, namun iman membuat kita kuat, karena kita tahu semua air mata akan diganti dengan senyum di surga. Lihatlah orang-orang saleh di masa lalu. Mereka miskin,
ditindas, dan diuji tanpa henti. Namun mereka tetap tersenyum karena yakin bahwa surga menanti mereka. Tanpa keyakinan itu, mungkin mereka akan menyerah. Tapi cinta kepada Allah membuat mereka terus berjalan dalam sabar dan doa. Surga bukan hanya hadiah, tapi bukti cinta Allah kepada hambanya yang setia. Ia bukan sekadar tempat penuh kenikmatan, tapi rumah bagi jiwa-jiwa yang pernah patah karena tetap taat dalam luka. Dan tanpa surga, cinta itu seperti kisah tanpa akhir bahagia. Kehidupan terasa tak lengkap tanpa tempat kembali kepada kasihnya. Tanpa surga, makna ibadah akan pudar. Salat hanya menjadi rutinitas tanpa jiwa. Puasa hanya menjadi tahan lapar tanpa hikmah. Dan sedekah hanya menjadi kebiasaan sosial tanpa nilai spiritual. Namun, dengan adanya surga, setiap ibadah menjadi bentuk cinta dan janji perjumpaan. Bayangkan seorang ibu yang kehilangan anaknya di dunia, tapi ia tersenyum karena yakin akan bertemu kembali di surga. Jika surga tidak ada, kepada siapa ia menaruh harapan itu? Jika akhirat tidak nyata, maka air matanya hanya menjadi kesedihan yang tak pernah sembuh. Tapi karena surga nyata, kesedihan itu berubah menjadi sabar yang indah. Surga adalah alasan untuk terus berbuat baik. Bahkan ketika dunia tidak menghargai, ketika engkau memberi tapi tak dibalas, ketika engkau sabar tapi tak dimengerti, ketika engkau jujur tapi malah disakiti, ingatlah, semua itu dicatat oleh Allah. Dan catatan itu akan terbuka indah di hadapan pintu surga kelak. Tanpa surga, hidup hanyalah rantai kelelahan tanpa ujung. Tapi dengan keyakinan akan surga, setiap langkah menjadi bernilai. Setiap luka menjadi jalan menuju ampunan, dan setiap sujud menjadi tanda cinta yang akan disambut oleh rahmat Allah di akhirat. Surga membuat kita berani menolak dosa, karena kita tahu ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari kenikmatan sesaat. Ia mengajarkan kita untuk sabar dalam godaan, karena kita percaya apa yang menanti jauh lebih indah dari yang kita tinggalkan. Maka jika hari ini hidup terasa berat, jangan putus asa. Karena surga bukan untuk mereka yang sempurna, tetapi untuk mereka yang tetap berjuang meski sering jatuh, yang menangis di malam hari, tapi terus kembali kepada Allah di pagi hari. Tanpa surga, semua perjuangan akan hampa. Namun karena surga nyata, setiap kesakitanmu kini sedang disiapkan menjadi bunga di taman keabadianmu kelak. Andai tidak ada neraka, mungkin manusia akan berbuat sesuka hatinya. Mereka akan menindas, mencuri, mengkhianati, bahkan membunuh tanpa gentar sedikit pun. Karena tanpa neraka, apa yang mampu menahan tangan-tangan yang serakah dan hati-hati yang beku? Tidak ada lagi rasa takut pada balasan. Tidak ada lagi getar ketika berbuat dosa. Dunia akan berubah menjadi panggung kebebasan yang buas, di mana hukum hanyalah permainan, dan keadilan menjadi sekadar bayangan samar yang hilang di bawah cahaya kepentingan. Islam menanamkan neraka bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Neraka adalah wujud kasih Allah bagi manusia agar mereka sadar bahwa hidup ini bukan tanpa aturan, bukan tanpa pertanggungjawaban. Sebab keadilan tanpa hukuman hanyalah kata kosong. Dunia hanyalah bagian kecil dari perjalanan, sedangkan pengadilan sejati ada setelah mati. Tanpa neraka, manusia akan menukar kebenaran dengan kesenangan, mengganti kejujuran dengan tipu daya, dan mengorbankan sesama demi dirinya sendiri. Karena ketika tidak ada keyakinan akan balasan, maka dosa terasa ringan, dan kesalahan dianggap lumrah. Kita akan hidup dalam dunia yang bising, tapi sunyi dari nurani. Bayangkan, jika seorang penzalim bisa bebas tanpa takut dibalas, jika orang yang menipu bisa hidup tenang tanpa rasa bersalah, jika yang berbuat keji justru dipuja, dan yang menjaga diri malah disindir. Itulah dunia tanpa neraka, dunia yang kehilangan keseimbangannya. Karena neraka bukan sekadar tempat siksa, tapi simbol dari keadilan yang tertunda, agar setiap kebaikan dibalas layak, dan setiap kejahatan tidak lolos dari pengadilan Allah. Dalam refleksi Islam, hukum dunia hanyalah bayangan dari hukum akhirat. Jika di dunia seseorang bisa lolos karena kekuasaan, harta, atau kecerdikan, maka di akhirat tidak ada hakim selain Allah.
tidak ada sogokan, tidak ada pembela, tidak ada celah untuk berbohong. Semua akan dipanggil satu persatu, dan lidah yang biasa beralasan akan terdiam, karena anggota tubuhlah yang akan bersaksi. Namun jika neraka dihapus dari kesadaran, maka dunia akan kehilangan makna tanggung jawab. Kita akan hidup tanpa rasa gentar pada keburukan dan tanpa rasa hormat pada kebaikan. Inilah sebab mengapa Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengguncang kesadaran kita bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar menanti setelah kehidupan ini. Neraka membuat manusia sadar bahwa setiap detik hidup adalah pilihan antara baik dan buruk, antara nur dan gelap, antara ridha Allah dan murkanya. Bila tidak ada neraka, tidak ada lagi batas moral. Karena manusia tidak lagi berbuat baik karena cinta kepada kebenaran, tapi hanya karena kepentingan diri. Dan disitulah kehancuran makna manusia dimulai. Hukum dunia tanpa kesadaran akhirat hanyalah alat kekuasaan. Tapi hukum dunia yang berlandaskan iman menjadi jalan menuju keadilan sejati. Karena Islam tidak pernah memisahkan keduanya. Dunia adalah ladang, akhirat adalah hasilnya. Siapa yang menanam kejujuran akan menuai rahmat. Siapa yang menanam kezaliman akan menuai murka. Dalam diamnya malam, coba renungkan betapa adilnya Allah menyeimbangkan surga dan neraka. Tanpa keduanya, kehidupan ini hanyalah lelucon tanpa arah. Tapi dengan keduanya, setiap langkah manusia menjadi ujian, setiap air mata menjadi saksi, dan setiap amal menjadi bukti. Tanpa neraka, manusia akan menertawakan dosa. Tapi dengan neraka, manusia diingatkan bahwa cinta Allah juga hadir dalam bentuk peringatan. Karena cinta sejati bukan hanya memberi surga, tapi juga menuntun agar tidak terjerumus ke neraka. Dan disitulah letak kasih Allah yang paling dalam, kasih yang tidak ingin kita tersesat selamanya. Andai tidak ada surga dan neraka, maka hidup hanya sebatas datang dan pergi, tanpa makna, tanpa arah, tanpa akhir yang pasti. Semua perjuangan menjadi hampa, semua kesabaran kehilangan makna, dan semua air mata tidak lagi bernilai. Tidak ada alasan untuk tetap jujur ketika kebohongan lebih mudah. Tidak ada alasan untuk tetap sabar ketika marah lebih terasa melegakan. Tidak ada alasan untuk berdoa, sebab kepada siapa lagi hati ini bersandar bila tidak ada kehidupan setelah mati. Namun Islam datang membawa cahaya yang menolak kehampaan itu. Ia menegaskan, hidup bukan sekadar singgah, tapi perjalanan menuju perjumpaan dengan Sang Pencipta. Bahwa surga dan neraka bukan mitos yang dibuat untuk menakuti, melainkan kenyataan yang menuntun manusia agar tidak tersesat dalam fana. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian secara main-main dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat ini seperti tamparan lembut bagi jiwa yang lalai. Ia mengingatkan, hidup bukan permainan. Setiap detik, setiap perbuatan, bahkan setiap niat tersembunyi di hati akan kembali dipertanggungjawabkan. Dan disitulah nilai hidup kita diukur. Jika surga dan neraka tidak ada, maka tidak ada pula makna berbuat baik dalam diam. Tidak ada lagi kebanggaan menjadi jujur di tengah kebohongan. Tidak ada lagi arti menahan diri saat bisa membalas. Tapi karena surga dan neraka ada, maka setiap perbuatan kecil menjadi cahaya, setiap kesabaran menjadi tangga menuju ridha Allah, dan setiap luka menjadi saksi bahwa kita pernah berjuang untuk sesuatu yang abadi. Hidup ini, dengan segala peri dan indahnya, adalah ujian menuju keabadian. Dunia hanyalah persinggahan, rumah kita yang sesungguhnya bukan di sini. Di balik setiap kehilangan, ada pengingat agar hati tidak menetap di tempat yang fana. Karena bila tidak ada akhirat, maka cinta pun akan kehilangan keabadian. Tapi dengan akhirat, setiap kasih dan doa yang tulus menemukan rumahnya di sisi Allah. Lihatlah sekeliling, semua yang kita banggakan akan lenyap. Harta, jabatan, rupa, dan kekuatan. Yang tersisa hanyalah amal dan niat. Maka apa arti hidup tanpa akhirat jika semua akan hilang tanpa jejak?
justru karena ada surga dan neraka, kita belajar menata niat, memperbaiki langkah, dan mencari ridha Allah dalam setiap hal kecil yang kita lakukan. Tanpa surga, kebaikan akan terasa sia-sia. Tanpa neraka, kejahatan akan terlihat wajar. Tapi dengan keduanya, kehidupan menemukan keseimbangan, cinta dan takut, harap dan waspada. Disitulah fitrah manusia dijaga agar tidak menjadi makhluk yang kehilangan arah. Dan pada akhirnya, kehidupan ini bukan tentang seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa dalam kita mengingat Allah di dalam hidup itu. Karena surga bukan hanya tempat, tapi keadaan hati yang selalu rindu padanya. Neraka bukan sekadar api, tapi jauhnya hati dari cahaya Tuhan. Maka selagi napas masih ada, mari kita isi hidup ini dengan amal yang akan menolong kita di hari yang tak ada lagi alasan. Jangan tunggu tua untuk bertaubat, jangan tunggu musibah untuk bersyukur. Karena setiap detik bisa menjadi jembatan menuju surga atau jurang menuju neraka. Jangan biarkan dunia menipu kita dengan kilau sesaatnya, sebab hidup tanpa tujuan akhir hanyalah bayangan yang berlari tanpa arah. Tapi hidup dengan kesadaran akan akhirat, itulah kehidupan sejati yang tenang, yang penuh makna, dan yang akan berakhir dalam pelukan rahmat Allah. Allahumma salli wa sallama wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya Allah, Engkau yang menciptakan kehidupan dan Engkau pula yang menentukan akhirnya. Engkau yang menyalakan cahaya surga sebagai janji bagi hamba yang taat, dan Engkau yang menciptakan api neraka sebagai peringatan bagi hati yang lalai. Ya Rahman, jika hati kami pernah lupa akan tujuan hidup ini, maka ingatkanlah kami dengan kasih-Mu. Jangan biarkan kami berjalan tanpa arah, bernafas tanpa makna, atau beramal tanpa niat menuju ridha-Mu. Ya Rabb, bila hidup ini hanyalah persinggahan, maka jadikan setiap langkah kami menuju rumah abadi di sisi-Mu. Ajarkan kami untuk mencintai dunia seperlunya dan merindukan akhirat sepenuhnya. Ya Allah, jangan biarkan hati kami keras karena kelalaian. Lembutkanlah jiwa kami dengan zikir, basuhlah dosa kami dengan taubat yang tulus, dan tanamkanlah keyakinan bahwa setiap amal, sekecil apapun, akan Kau perhitungkan dengan adil dan penuh kasih. Ya Allah, lindungilah kami dari dunia yang melupakan akhirat. Bangunkan kami sebelum terlambat, dan tutuplah hidup kami dalam keadaan Engkau ridha. Masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab, dan jauhkan kami dari neraka-Mu dengan rahmat-Mu yang tak terbatas. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, wa'taqa riqabana minan nar, waj'alna min ibadika alladhina idha dhakaruka wajalat qulubahum, wa idha tulliyat alaihim ayatuk, zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya Allah, Engkaulah tujuan akhir dari setiap doa, tempat pulang dari setiap pencarian, dan cahaya abadi dari setiap kegelapan. Ampunilah kami, rahmatilah kami, dan jadikan hidup kami jalan menuju pertemuan denganmu. Amin, ya Rabbal Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, yang masih memberi kita waktu untuk merenung, masih menuntun langkah di antara keraguan, dan masih membukakan pintu taubat di setiap kesalahan. Terima kasih, sahabat-sahabat hati yang sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga setiap kata yang terucap tadi menjadi pengingat bahwa hidup ini bukan sekadar tentang hari ini, tetapi tentang perjalanan panjang menuju keabadian. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan renungan ini. Semoga setiap kebaikan yang kamu niatkan hari ini, Allah jadikan cahaya yang menuntunmu di dunia dan di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.